bisa sharing sama-sama walaupun nggak bisa ketemu langsung. Rencananya kan mau ketemu langsung ini kali, karena memberi itu mesti punya roh kasih untuk bisa memberi. Kalau nggak bakalan. Yang ngomong enak, duitnya banyak, selembar daun pun tidak akan kita bawa. Nggak ngerti, dia nggak tahu keadaan gua. Dia sih ngomong enak, gua kan susah. Berani bermusuhan dengan Allah. Dan jangan dengar pengkhotbah yang mengaku dirinya seperti mendapatkan dari Tuhan nubuatan dan sebagainya, pada itu ramalan. Jangan suka jadi orang mistis. Dan berapa hari kemudian, Bapak Ibu, teman-teman di Joyful, dia ayo teman-teman di Joyful, sorry ya opa sering ngomong lo, tau nggak? Dalam keadaan begini harus saling tolong menolong, saling menopang, bukan saling ribut gitu. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita berjumpa kembali pada pagi hari ini di dalam ibadah online. Mari sama-sama kita mau mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Sebelum ibadah kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya yakin dan percaya setiap kita yang hadir dalam ibadah online pada pagi hari ini, semua ada dalam perlindungan Tuhan, semua ada dalam pemeliharaannya Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan adakan di dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau Allah yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selamanya. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang begitu mencintai kami. Dan Engkau Allah yang setia bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Pemeliharaanmu begitu sempurna di dalam hidup kami. Begitu besar dan ajaib karya-karyamu di dalam hidup kami. Sehingga saat ini kami boleh ada semua karena kebaikan hati Tuhan. Dan kami yakin dan percaya semua itu karena cintanya Tuhan dalam hidup kami. Dan bila pagi hari ini kami mau memuji dan memuliakan Engkau melalui ibadah ini ya Bapa, melalui ibadah online kami mau lebih sungguh-sungguh datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan, kami boleh merasakan Tuhan, kami boleh mengalami Tuhan, karena kami yakin dan percaya Engkau boleh bertata di atas pujian penyembahan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah kami Tuhan, pujian kami, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sama-sama katakan, besar dan ajaiblah karya-Mu,
Jesus, thank you Jesus. Inilah doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan, dan inilah pujian kami di hadapan Tuhan. Biarlah ya Bapa, pujian kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Ora batakan nama sikiara labara labara labara. Kinara lamatakan nama sikin namu shandara labara. Bapa, kami rindu dan haus akan Engkau. Biarlah Kau isi kami Tuhan, hati kami Kau urapi Bapa untuk kebenaran firman-Mu, agar boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh menjadi rema dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Inilah kami ya Bapa, doa kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita katakan, Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Firman Tuhan berkata, Aku mengasihi orang yang mengasihi Aku, dan orang yang tekun mencari Aku akan mendapatkan Aku, kata Tuhan. Siapa yang memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Mari sama-sama kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Yes, Jesus. Sama-sama katakan, Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sama-sama kita katakan, Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu,
dan kami boleh merenungkannya Tuhan siang dan malam, dan kami melakukan firman-Mu itu di dalam hidup kami, sehingga firman itu tumbuh dan bertumbuh serta berbuah di dalam hidup kami dan menjadi rema hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, haleluya. Apa kabar semua teman-teman di Joyful ya? Memang saat ini keadaan semua tidak mengenakan ya. Kalau dulu kita dengar teman-teman, maksudnya Opa nih, kalau dulu kita dengar orang yang jauh-jauh ya kita tidak kenal, dipanggil Tuhan meninggal. Sekarang ini tiba-tiba seolah-olah kanan kiri kita satu persatu dipanggil. Hamba Tuhan pun tidak terlepas ya. Ada yang kena, ada yang dipanggil dan lain sebagainya. Tapi kalau ini hari kita masih bisa ketemu dan Opa masih bisa sharing semua kemurahan Tuhan ya. Betul kan? Haleluya ya, bersama dengan Bapak Gembala dan keluarganya, Wakil Gembala dan keluarganya dan semua teman-teman di Joyful. Ya, tetap aja harus jaga hati ya. Karena kalau kita tidak jaga hati ya repot. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucapkan syukur dan terima kasih kami. Kalau pada pagi hari ini kami bisa sharing bersama dengan teman-teman di Joyful dan dimanapun rekaman dapat didengar oleh setiap gereja dimanapun mereka berada. Dan semua teman-teman, terima kasih Bapak. Diberkatilah semua yang mendengar, dibukakan hati mereka, dimampukan mereka untuk mengerti dengan lebih baik dari apa yang mungkin kekurangan hamba dalam menyampaikannya. Dan tolong hamba-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya Tuhan, amin. Yes, oke. Ya, lihat gambar ini kan sudah kelihatan kan tuh ya. Ada yang gandengan justru sekarang ini harus begini ya. Suami istri pada ribut semuanya gara-gara mungkin ya pemasukan kurang ya. Sekarang semua harus prihatin mau tidak mau ya. Suka tidak suka kita harus betul-betul hidup dalam cara hidup yang baru. Tidak bisa tetap memakai cara hidup yang lama untuk diterapkan sekarang ini ya. Puji Tuhan kalau kita masih bisa sehat. Coba bayangkan berapa banyak orang sekarang walaupun di isoman di rumah, isolasi mandiri di rumah ya, tetap aja seolah-olah tuh suami istri tidak bisa ketemu ya, orang tua anak tidak bisa ketemu, masing-masing ketakutan. Semua dalam keadaan takut. Nah ini hati kita sedang sekarang diserang terus. Hati dan pikiran kita sedang diserang terus oleh segala macam berita. Nah tolong, Opa sih hanya bisa minta tolong jangan jadi penyebar berita yang ya sepertinya sih baik maksudnya untuk kasih tahu sama orang sekarang ini begini, sekarang itu begitu, di sana begini, di sini begitu, si ini meninggal, si itu meninggal. Padahal itu kalau dimasukkan terus menerus ke dalam pikiran maka tertancap ke dalam pikiran, maka akan menjadi pikiran kita siang dan malam bukan memikirkan firman Tuhan ya. Sayang sekali kalau itu demikian yang terjadi pada kita semuanya. Karena ya seperti yang ya Opa ada contoh ya, sayang Opa nggak sediakan contohnya di sini ya, tapi pakai ini aja ya. Semua tahu kan gelas kan ya, ada yang besar ya, ada tapi ya anggap aja yang seginilah ya, lebih besar dari cangkir sedikit lah gelas ya, gelas minum tentunya ya. Oke. Nah kalau ini kita sudah isi dengan penuh sekali ya, penuh ya, ingat ya, penuh jadi hampir luber ya, berarti itu sudah merepotkan kita. Kita harus bawanya hati-hati, takut tumpah dan lain sebagainya. Sama dengan pikiran kita, kalau kita isi terus dengan yang negatif, berita-berita yang negatif, yang menakutkan, mengerikan, mengkhawatirkan, mencemaskan, walaupun fakta semuanya, tapi akhirnya kita pun terpengaruh, terisi penuh dengan semua yang negatif. Nah akibatnya ada yang positif, mau air yang positif mau dimasukkan, masuk nggak? Nggak bisa, luber. Apalagi kalau airnya dalam gelas itu kotor nih, air kotor gitu yang sudah hitam gitu ya. Lalu kita tuangkan air putih, tetap saja nggak bisa. Nah kita mau kemana sekarang?
Maksud opa nih begini ya, supaya jelas semuanya ya. Itu gelas kalau kita isi air jangan diisi terlalu penuh. Sisakan seginilah ya, kira-kira misalkan ini untuk apa sih? Bawanya juga gampang. Kalau menyajikan orang-orang juga gampang, dan aturannya memang kalau aturan untuk menyajikan minuman kepada tamu-tamu itu tidak pernah boleh penuh. Kalau penuh berarti nggak ngerti, ya. Tidak boleh penuh-penuh, nanti kurang tinggal tambah lagi gitu aja, ya. Tapi kalau sudah penuh ya mau diisi apa? Nah sama dengan kita semuanya. Kalau kita sudah diisi dengan doktrin pikiran kita, pikiran orang lain yang sudah masuk di sini semua, mau dikasih apa juga semua ditolak. Semua dia nggak ngerti, dia nggak tahu keadaan gua. Dia sih ngomong enak, gua kan susah. Yang ngomong enak, duitnya banyak. Dia nggak tahu kita nggak punya uang. Banyak tuh di YouTube begitu. Ya benar juga sih. Ujung-ujungnya uang, tapi apakah uang bisa menyelesaikan semuanya? Ya Anda jawab sendirilah. Berapa banyak orang yang masuk rumah sakit. Yang penting cuma kita tahu tuh rumah sakit sekarang penuh, ya, obat-obatan juga mahal, bahkan oksigen juga susah dan lain sebagainya. Ya kita jaga diri. Nah itu persoalannya. Jagalah diri kita sehingga kita masih bisa begini di tengah badai, ya, gelombang pandemi ini. Suami istri apalagi harus bergandengan tangan, jangan gara-gara kurang uang dan lain sebagainya ribut nggak karu-karuan semuanya. Ya, tolonglah. Nah itu gelas kalau kita masih isi tidak penuh, maka kita masih bisa isi dengan yang lain. Nah misalkan nih kalau gelas air putih kita isi sirup dah sama es, jadi enak kan? Betul kan? Nah gitu ya. Nah di sini apa? Sini tuh apa tanya? Tang ni ziji yongyu le man pingzi de sui. Ketika Anda punya air sepenuh gelas itu, maka ya ren he de sui tu tao bu jing ni de xing li. Air apapun juga tidak bisa masuk ke dalam hatimu, ya. Ni yongyan yongyu de jiushi ziji zitian zise suiping. Maka Anda selamanya cuma punya kepandaian, pengertian, ya cuma segini. Nggak bakal ditambah karena gelasnya cuma segini. Kecuali Anda ganti gelas, gitu. Nah kadang-kadang orang nggak mau, itu persoalannya, gitu ya. Mereka sudah terikat dengan problem mereka sendiri dan lain sebagainya. Pada opa juga punya gambar, saya nggak bisa dikeluarin ya sini ya. Ya, opa punya gambar nih. Misalkan nih sekarang nih keadaan kita sekarang di sini ya. Kita punya, tahu dong pot kembang ya, tapi yang dari apa tuh, dari semen atau dari keramik ya. Jatuh pecah kan? Oke. Di sini opa ada gambar bagus ya. Pecah, memang pecah, sudah nggak bisa ditempel-tempel lagi, tetap aja jeleknya. Lalu apa? Pecah-pecahannya disisipkan lagi ke tengah-tengahnya ya, ke tengah-tengahnya lalu diisikan batu-batu yang putih-putih kecil, lalu ditaruh daun jadi pajangan. Tergantung kita punya pola pikir aja bagaimana ya. Oke, udah kepanjangan kan ya. Sekarang kita bicara mengenai firman Tuhan ya. Tuhan berkati semuanya. Ya, tuh. Ini juga opa bagi-bagi ke teman-teman di gereja lain ya, tapi tentu dengan sedikit bahasa yang diroba-roba dan lain sebagainya tuh. In the middle of a storm, how we can still have a home sweet home. Dalam bahasa Indonesianya di tengah-tengah badai gelombang yang besar maksudnya gitu ya. Bagaimana kita tetap bisa merasakan kehangatan dalam keluarga. Ya karena sekarang ya sorry. Masing-masing akhirnya keluar ego, keluar emosi, keluar kemarahan. Justru dalam keadaan saat begini ini kita nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana. Kita ada kesempatan untuk saling mengetahui sifat daripada yang ada di keluarga kita, baik suami istri, lebih kenal lebih dekat, orang tua sama anak dan lain sebagainya. Karena selama ini kita masing-masing sibuk. Paling ketemu ya pagi sebentar, lalu saat ketemu lagi malam ya, paling anak sekarang sudah malam, sudah pacaran, akhirnya ketemu ya jarang ketemu. Akhirnya kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Justru bersyukurlah dalam keadaan sekarang ini kita bisa ada waktu yang lebih panjang lagi untuk saling mengenal, saling memupuk kasih dan lain sebagainya.
Dan satu lagi yang Opa tiba-tiba ingat ya, semua juga ada beberapa hamba Tuhan yang setuju, takut yang nggak setuju kita nggak ikut campur ya. Ya, banyaklah berdoa karena ada doa minta Tuhan tolong lindungi dengan pasukan malaikat Tuhan dan ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Kenapa? Karena darah Yesus Kristus tetap berkuasa dari dulu sampai sekarang. Masih ingat bangsa Israel yang jadi budak di Mesir, ya? Ya, semua harus dilabur dengan darah domba, ya, sehingga mereka terlepas daripada segala macam malaikat maut, ya, dan mereka tidak boleh keluar. Nah, sama dengan keadaan sekarang, ya. Jadi sudahlah, ikutilah, sabar. Kita makin taat, kita makin cepat ini pandemi kita berharap menghilang. Dan jangan dengar pengkhotbah yang mengaku dirinya seperti mendapatkan dari Tuhan nubuatan dan lain sebagainya. Padahal itu ramalan. Tahun sekian, segala macam semua habis. Covid tidak ada dan lain sebagainya. Sudahlah ya. Jangan suka jadi orang mistis ya. Percaya klinik gitu ya. Lalu sini dikatakan apa lagi? Keadaan kita sekarang semua sama dengan di tengah lautan yang bergelombang. Hanya kita beda perahu. Iya. Kita semua sama kok. Kita sedang di tengah-tengah gelombang yang wah besarnya luar biasa. Hanya perahunya beda-beda. Misalkan ada perahu yang seperti ini tuh, masih di atas permukaan air. Dia masih bisa lewat dengan baik-baik. Ya puji Tuhan ya. Lalu ada yang ini yang sudah hampir tenggelam juga tuh. Wow, cuas gitu. Ya ada yang seperti ini keadaannya sekarang. Ekonomi lagi susah dan lain sebagainya. Pengeluaran tetap harus keluar. Semua perlu uang, ya, mau masuk rumah sakit juga mahal dan lain sebagainya. Kalau swasta ya, belum lagi yang seperti ini tuh. Nah, ini sudah karam deh. Tinggal tunggu tenggelamnya deh. Kita yang mana? Ayo, tuh, ayo kita yang mana? Kasih dikatakan apapun keadaan kita saat ini, seharusnya kita masih atau sudah memiliki pikiran dan hati seperti ini. Seperti apa tuh? Baca sendiri. Nggak bisa Opa, nggak apa-apa, tenang aja ya. Karena Opa kan ngertinya bahasa Mandarin ya, jadi nggak bisa pakai bahasa yang lain-lain semuanya ya. Yu fu tong xiang yu nan tong tang. Artinya apa? Yu fu tong xiang yu nan tong tang. Bacanya mesti begitu ya. Nggak bisa baca dengan nada logat yang lain ya. Artinya apa? Ada berkat, kita sama-sama menikmati. Ada kesulitan, sama-sama ditanggung. Kan bahasa Indonesia juga ada kan. Nah, berat apa sama dijingjing, berat sama dijingjing, ringan sama dijingjing, berat sama dipikul ya. Sampai salah ngomong tuh. Untung diingetin ya, terima kasih ya. Terus lagi, ini hanya bisa kita punyai ya, sikap yang barusan nih ya, ringan sama dijingjing, berat sama dipikul, hanya bisa kita punyai dengan apa? Mendekatkan diri pada Tuhan, bukan mendekatkan diri pada problem dan lain sebagainya. Sudahlah, sekali lagi deh ya, jangan didengerin. Kita hanya cukup perlu tahu benar ya. Kita perlu tahu rumah sakit sekarang wah penuh, sukar ya, sudah megap-megap mau panggil ambulans pun juga entah berjam-jam sampai keburu mati juga. Iya benar. Kuburan sana sini wah dibuka terus, benar. Semua benar, tapi jangan terus cukup sampai situ menurut Opa. Jangan sampai hari waduh si ini mati, situ mati, sini mati. Jadi kita punya handphone isinya cuma orang mati semuanya. Itu kan negatif. Ya orang sih bakal mati ya. Opa juga nggak tahu kapan lah. Karena semua hamba Tuhan juga nggak terhindar. Jangan mentang-mentang hamba Tuhan lalu nggak mempan. Nggak mungkin ya. Terus lagi. Justru dalam keadaan sulit begini kita baru bisa melihat apa? Mutu dan iman orang serumah. Iya. Kalau dan begini, waduh, istri misalkan, waduh bagaimana Pak ya? Waduh bagaimana? Atau suaminya bahkan lagi yang seharusnya jadi imam tuh bukan menguatkan istri, bukan meneguhkan istri, malah dia yang sendiri wah istilah teman-teman kita nih letoy. Loyo letoy ya. Lemah loyo lesu bin letoy. Nah bagaimana yang lain? Hello, bagaimana yang lain?
Justru di sini kita bisa lihat nih, istri kita bagaimana, menguatkan kita nggak? Suami kita bagaimana, menguatkan kita nggak? Anak-anak bagaimana? Bahkan kadang-kadang dari anak-anak pun bisa menguatkan kita orang tua. Ayo Pak, Opa banyak dengar anak-anak, wah anak saya kuatin saya loh, diingatkan saya loh. Anak-anak juga Tuhan bisa pakai, ya. Jangan pandang bahwa mereka tuh muda-muda gitu. Coba, kan kita bisa begini, home sweet home, ya. Walaupun di tengah-tengah pandemi nggak bisa keluar, nggak bisa nonton, nggak bisa ke mall, ya tetap aja bisa happy-happy sama-sama, makin deket lagi. Ya, mertua sama mantu, ya tuh, ya ini tangan papa mama, ya entah koko entah cici itu paling atas dede. Masih bisa begitu kan, asik. Mau nggak? Ayo teman-teman di Joyful, atau mau ribut terus? Hello, kalau tidak ya puji Tuhan ya. Tapi kalau yang masih mau ribut terus ya, sorry ya, Opa sering ngomong lo mencaisi, lo tau nggak? Dalam keadaan begini harus saling tolong menolong, saling menopang, bukan saling ribut gitu. Ya, kan sini dikatakan rejiu jian ren xing. Artinya apa? Waktu yang panjang, yang lama, baru kita bisa melihat hati seseorang. Iya. Dalam keadaan sukar, dalam segala macam, baru kita lihat lu bagaimana sebetulnya hati lu. Ya, jika dalam situasi semua mulus, semua juga mengaku percaya Tuhan. Amin. Wah, di gereja juga gampang. Ada amin, amin. Mari kita nyanyi. Aku percaya Tuhanku ajaib, semua nyanyi. Ada juga nyanyi juga sembarangan. Pasti bisa lihat aja dari mimbar. Kalau orang nyanyi cuma dengan sikap yang tidak menghormati dan tidak merasakan hadirat Allah, maka orang itu tidak dekat dengan Tuhan. Nah, begitu ada badai gelombang, imannya pasti runtuh. Ya, maaf ya pakai pasti ya. Karena itu umumnya begitu. Kan dia tidak ada pegangan. Dia datang ke gereja hanya cuma yang Opa sering ngomong kan, store body gitu. Apalagi dengan pikiran yang wah gua sebel sama dia, gua sebel sama dia. Sudahlah. Ya. Karena sini dikatakan apa? Padahal inilah saatnya kita mau membuktikan iman kita dan mutu kita pada seluruh keluarga bahwa kita bisa melewati semua rintangan ini. Nah, iya. Bahkan bukan hanya kepada keluarga loh. Akhirnya teman-teman juga, iya dia dalam keadaan begini, waduh, masih ini aja ya mesra ya. Ya udah, kalau tadinya kita bisa sering-sering makan di restoran, ya sekarang makan di rumah. Ya telur dadar kayak telur ceplok kayak, ya happy aja. Apa yang ada ya makan aja. Jangan ini nggak enak, itu nggak enak, mau ini mau itu. Order, sorry ya, ini bukan menakutkan ya, tapi mengingatkan ya. Anda order juga kalau yang bawanya nggak bersih dan Anda nggak menyemprot dan lain sebagainya, ya nggak heran banyak ceritanya tuh yang kena. Dari mana ya kena? Dari makanan. Ataupun dari maaf aja pembantu yang keluar sana keluar sini dan lain sebagainya, ngobrol sana ngobrol sini, akhirnya kena semuanya satu keluarga. Sopir juga demikian. Bukan nggak boleh. Ya kita mesti jaga juga mereka gitu. Supaya mereka juga mengerti. Kalau sekarang mereka mau cari rumah sakit juga semua juga susah gitu. Jadi kita harus saling menjaga. Ya. Berapa banyak sekarang di gereja lain juga sama. Seolah-olah hamba-hamba Tuhan nih, Bapak Gembala dan Wakil Gembala itu bagiannya cuma usin orang mati aja. Dan juga cari rumah sakit, cari oksigen dan lain sebagainya. Ya memang ya tugas kita sih, cuman bisa nggak kita tidak menyusahkan orang lain, bahkan menyusahkan para dokter dan para medis itu. Mereka juga capek. Masa kita mau bikin capek lagi? Tolonglah, ya sini ya. Ingat, a house is not a home. Ya, yang ngerti bahasa Mandarin bagus ya. Karena bahasa Inggris antara rumah dengan suasana kehangatan dalam rumah itu beda. House tuh hanya bangunannya aja. Kalau home ada suasana kehangatan, ada pengertian, ada saling mengalah, saling membantu, mendorong, mendoakan dan lain sebagainya. Karena dalam bahasa Mandarin ini waktu ya, jia bu shi zancang, ya, shi jiangqing de difang. Karena rumah yang ada home itu bukan tempat pertempuran, bukan. Tempat kita memadu kasih, saling mengerti satu dengan yang lain, sehingga makin hari, walaupun mungkin memang kehidupan kita ya ekonomi tidak sebagus dulu, kan kita satu lautan, sama kok ya. Opa masih dikasih kesempatan sama Joyful untuk khotbah aja ya, puji Tuhan.
Itu aja. Ya, bisa sharing sama-sama walaupun nggak bisa ketemu langsung. Rencananya kan mau ketemu langsung ini kali, tapi nggak ada begini lagi, ya sudah nggak bisa lagi. Ya, teruskan. Tempat tinggal dalam huruf Latin apa saja, bahasa apa saja ya, hanya dipahami sebagai rumah di mana kita bisa istirahat. Iya, tempat tinggal orang, oh itu kan tempat kita istirahat. Semua ngerti tempat tinggal. Ya, atau rumah ya, semua juga ngerti sih. Cuman hurufnya sendiri masuk apa tidak melukiskan apa yang sebenarnya. Jadi kita mesti menerka-nerka sesuai dengan ilmu yang ada pada kita atau kepandaian yang ada pada kita. Apa sih tempat tinggal? Nah, tempat tinggal juga dibagi lagi, baik untuk orang maupun untuk binatang dan lain sebagainya, kan? Macam-macam kan, sehingga tidak jelas. Tapi kalau dalam huruf Mandarin atau huruf Tionghoa jelas, ya. Sini dikatakan apa tuh tulisannya tuh? Cu, bacanya cu, ya. Cara nulisnya ini nih, ikutin tuh. Yang merah ikutin yang merah pertama, ya merah cat. Ini terus ikutin yang merah kedua, merah ketiga 1 titik, merah keempat, merah kelima, merah keenam, merah ketujuh. Maka jadilah cu. Apa ini? Inilah tempat tinggal, ya. Tapi sebelum itu, cu ini sebelum ke yang wu nih ya. Cu ini menjelaskan sekali kalau orang mengerti huruf Mandarin yang terdiri dari beberapa huruf jadi satu. Itu semua mengerti bahwa Opa juga kalau nggak salah pernah ngomong ya di Joyful ya. Cu ini yang sebelah kiri itu manusia, yang sebelah kanan tuh cu Tuhan. Kalau diangkat titiknya jadi raja uang. Kalau tambah titik jadi raja dari segala raja. Orang Tionghoa ini huruf ribuan tahun yang lalu mereka sudah tahu bahwa kalau rumah tangga mau damai, aman, tentram ya, sukacita, bla 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 dan lain sebagainya, maka mau tidak mau manusia harus tinggal bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan kan mau tinggal bersama dengan kita dalam kita. Cuman kita yang kadang-kadang nggak mau gitu. Kita mau hidup cara kita sendiri, bawa cara kita sendiri dan masa diri paling benar sendiri. Akhirnya ya Tuhan nggak tinggal bersama dengan kita, maka rumah kita sama dengan rumah yang dibangun di atas pasir. Kelihatannya bagus kokoh, tapi begitu datang gelombang air, selesailah rumah itu semuanya. Hello, ini huruf jelas kan? Nah baru yang kita bicara yang mengenai rumah juga disebut wu atau u. U juga boleh, kagak pakai uwe-nya ya, atau wu juga boleh ya. Apa? Ini juga rumah ya. Tapi di sini ada tulisan sini, Kwan Puru Sing Kwan. Rumah yang luas, wah punya 1000 meter, 4000 meter, 1 hektar. Ada Opa lihat di televisi ada rumahnya sampai 7 hektar. Saya mesti pakai mobil bagi itu ya, yang kayak main golf tuh. Kalau jalannya capek dan lain sebagainya ya, yaitu berkat orang lah, kita nggak ikut campur ya. Tapi rumah yang luas tidak bisa dibandingkan dengan hati yang luas, yang lapang nih. Ada apa? Hati yang luas saya mengerti, memaafkan, menerima, mengalah, mundur bahkan, walaupun dirugikan, walaupun nggak cocok di hati. Akhirnya ini, Kwan Puru Sing Kwan ini hanya pepatah, bukan firman. Pepatah ini kalau kita jalankan, wah dahsyat men. Ya, keadaan kita sekarang ini, sorry ya, apa duduknya biar enakan. Keadaan kita ini belum seberapa. Loh, karena dibandingin apa? Nih, dibandingkan dengan apa? Nah, kalau Anda mau atau pernah mengikuti acara di YouTube ya, ada satu acara American Got Talent ya, itu mencari talenta-talenta dari Amerika ya. Itu selalu ada 4 juri ya. Ya, Anda mau main sulap, mau nyanyi, mau akrobat, mau whatever boleh aja. Mau sama binatang dan lain boleh aja. Nah, datanglah terakhir nih, belakangan ini datang seorang pemudi ya, kurus kering, maju ke depan, lalu si salah satu juri yang agak sedikit kritis ya, paling ini Simon Cotwell namanya ya. Dia tanya, kamu di sini ngapain? Saya mau nyanyi katanya. Oh, nyanyi lagu apa? It's okay katanya. Hah? Oh, siapa yang karang? Saya sendiri katanya. Tapi karena dia lihat dia kurus ya, dia tanya lagi, kok kamu sepertinya
ada apa sih sebetulnya? Iya, saya ini sakit kanker, ya. Bukan stadium 4 lagi. Kata dokter tinggal 2% hidupnya. Tapi orang-orang ketika dari masuk sampai dia ngomong, sampai nanti akhirnya nyanyi, tetap dia tersenyum nyanyinya. Dan lagunya luar biasa. Walaupun dia berusaha tengah-tengah lagu, artinya dia walaupun dia berusaha meninggalkan semua, melupakan semuanya dan pindah ke satu kota California yang lain, ya, saudaraku yang kasih, dia tetap aja happy aja. Semua persoalan tuh tetap mengikuti dia. Datang ke dokter, periksa sana, periksa sini, akhirnya dokter bilang cuma tinggal 2% hidupmu. Biasanya kalau orang tinggal 2% langsung loyo, langsung leot, ya mati dah. Dia masih bisa ikut ajang pertandingan American Got Talent. Dan hebatnya setelah selesai nyanyi, ya, lagunya It's Okay, ya, It's Alright, waduh, dahsyat lagunya. Lihat sendiri ya. Si Simon berdiri, bilang, katanya, aku tidak akan memberikan kepada engkau yes, karena itu dia harus dapat berapa yes itu, minimal 1 yes. Karena 4, kalau dapat 4 yes ya bagus lah. Saya bilang, aku tidak akan memberikan kau yes, sehingga para penonton semua, kok gitu, padahal nyanyinya bagus, lagu suaranya bagus, ya. Tapi aku akan memberikan kepada engkau apa? Golden buzzer. Buang, lalu di tengah-tengah dia tekan ada knop, ya. Tak, dia tekan, itu berarti dia lebih daripada suara pemenang. Turunlah itu kertas-kertas yang berwarna-warna apa, yang warna emas dan lain sebagainya. Jadi dia nggak usah ikut pertandingan yang lain lagi, langsung jadi yang terakhir. Wah, dahsyat. Dan berapa hari kemudian, Bapak Ibu, teman-teman di Joyful, dia MATI. See? Apa keadaan kita seperti dia? Ya, terus lagi ya. Ini Opa bacain ya supaya cepat ya. Sebelah kiri itu yang merah tuh mecia, itu rumah ya, rumah ya. Rumah bisa besar, bisa kecil, itu tergantung ya. Yang 4L terserah lah ya. Nengkau tu feng pi jiu hao, bisa kita berteduh daripada angin dan hujan. Udahlah, udah cukup lah, jangan ngiri sama orang. Yang kedua, rumah ada pertengkaran, kadang-kadang ada keributannya, namanya rumah tangga, ya itu oke lah. Miu shi en qing chao jiu hao, kalau tidak ada dendam dalam hati, ya sudah, itu bagus. Ini baru pepatah loh. Oke, belum firman kan ya? Ya oke. Yang ketiga, ya, dalam rumah ini bisa ada menangis, bisa ada tertawa, ya. Asal satu rumah bisa satu rumah bisa happy-happy, udahlah, enak kan. Lalu yang berikutnya lagi ya, di rumah kita boleh tidak kaya lah. Sini tulisannya ciong si miskin ya. Nah, juga boleh kaya, tidak apa-apa ya. Jia dan peipan wenwan jiuhao. Asal kita berkumpul sama-sama ada kehangatan, cukup. Daripada anak di mana, istri di mana, bapak di mana, semua kabur di mana-mana ya. Lalu berikutnya lagi ya, rumah boleh jauh tinggalnya, juga bisa dekat juga. Asal masih ingat jalan pulang ke rumah, udah bagus. So banyak yang udah pikun keluar gak bisa pulang. Jadi kalau masih bisa pulang bagus, ucap syukur Bu ya, ya Pak gitu ya. Lain terakhir, rumah boleh yang ya tidak apa maksud yang tua lah, rumah tua ya. Tapi boleh juga rumah yang lama gitu ya. Tapi asal bisa anak-anak terutama nih bisa pulang, sering pulang menemani orang tua. Itu juga sudah bagus, kita sebagai orang tua ucap syukur. Kenapa? Firman mengatakan begini, kita baca juga Efesus 4 ayat 31 dan 32 ya. Efesus 4 31 32. Mana dia? Nah, ini dia. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Macam-macam dah tuh ya. Ingat sendiri ya. Tetapi hendaklah kamu apa? Ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kalau memang sekarang semua jemaat ada ya beri obat susah dan lain sebagainya, susah semuanya. Ya kalau kita bisa bantu ya bantulah. Ya. Kenapa sih gitu? Uang nggak dibawa mati, senputai lah, senputai sih. Maaf ya, kalau kita mati nih, ngomongnya belak-belakan nih. Kalau kita mati ya, selembar daun pun tidak akan kita bawa.
Ulang ya, selembar daun pun tidak akan kita bawa. Jadi ngapain? Opa punya temen tuh kaya tapi pelit. Opa sih belak-belakan sama dia. Lu daripada uang lu dimakan orang atau dimakan rayap, ya lu bantu orang-orang deh. Gitu aja. Tapi ya memang dasar pelit ya susah. Karena memberi itu mesti punya roh kasih untuk bisa memberi. Kalau enggak bakalan. Kaya tinggal kaya. Ini kurang, itu kurang terus ya. Tumpuk bakal diri sendiri. Yakobus. Ya, Yakobus 4 ayat 1 sampai 7 panjang nih ya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Tuh, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Oh, berdoa. Terusin lagi kalau gitu ya. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Sekarang kita minta terus berkat ini, Tuhan tolong dagangan lagi sepi, Tuhan berkati Tuhan. Tapi kenapa kok nggak dapet? Nah, mikir. Karena mungkin kau hanya untuk dirimu sendiri semua, kau nggak pernah ikut orang lain gitu istilahnya ya. 4. Hai kamu orang yang tidak setia. Tuh disebut orang nggak setia lah gitu ya. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Berani mu bermusuhan dengan Allah? Ayo ya. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi kalau pelit ya termasuk musuh Allah. Sorry ya. Ya, jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang-orang yang congkak tetapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Karena apa? Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Segala roh kepelitan dan lain sebagainya, roh tidak memperdulikan orang lain dan lain sebagainya, itu harus dibuang ya. Sedikit lagi, satu lagi ya, 2 Timotius 2 ayat 19-21. 19 sampai 21. Nah, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dia tahu engkau apa yang kau mau, hatimu bengkok atau lurus. Ya Tuhan tuh tahu ya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Hendaklah, jadi harus ya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot yang dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Nah, lalu ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan jadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kita maunya gitu kan. Tapi ya opa setelah baca ini ya, memang rumah kita juga sama kan. Ada barang pajangan vas yang mahal, kita taruhnya di mana? Pasti di ruangan tamu supaya kelihatan orang. Karena itu wah bernilai mahal. Coba kalau pot kembang yang biasa, tanya deh sama Ibu Prapti dah yang suka banyak pot-potan tuh. Taruhnya di mana? Di luar. Tapi tetap aja dalam rumah kan? Ya udah, ya. Haleluya saja. Ucap syukur ya. Semoga dalam keadaan begini, tetap aja dalam pandemi begini, tetap aja kita tetap rukun dengan seluruh keluarga kita dan teman-teman kita. Dan kalau kita ada berkat, tolonglah bantu. Tolonglah bantu. Jangan semua dilempar ke oh dia nggak bisa. Kita juga harus ambil bagian, walaupun tidak besar, ya. Kita mampu sedikit ya sedikit, tidak apa-apa kok, ya.
Tuhan berkati ya semuanya ya. Terima kasih Bapak Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah semua teman-teman, khususnya di Joyful dan semua dari gereja-gereja manapun juga kalau mendengarkan acara ini Tuhan. Terima kasih Bapak, diberkati mereka semuanya dalam keadaan pandemi yang semakin membuat orang semua jadi khawatir, takut dan lain sebagainya. Mampukan kami tetap berlindung di gunung batu-Mu Tuhan. Karena perlindungan hanya datang daripada Engkau. Mampukan kami lebih dekat terus dengan Engkau Tuhan, dan juga mempunyai hati yang mengasihi dan tidak menjalankan sesuatu yang tidak Kau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kita semua. Haleluya Tuhan. Amin.